Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Galuh Nurutami. Di sini saya akan mempresentasikan terkait inovasi bisnis kuliner yang saya ambil contohnya dari kafe yang sedang saya jalani sekarang, yaitu Fresh Villa Cafe and Resto. Baik, kita sekarang itu sedang berada di kondisi pergeseran standar konsumen ya, yang mana sekarang konsumen itu semakin melek akan teknologi dan juga menuntut untuk hidup sehat, healthy life gitu ya. Nah, yang mana dengan hal itu mereka banyak sekali mencari produk-produk yang sehat dan bergizi, produk-produk yang aman dan juga yang transparan. Transparan tuh maksudnya apa sih? Transparan tuh jelas gitu asal usul bahan bakunya dari mana, ini tuh produksi pengiriman dari mana, higienis atau tidak gitu. Nah, menjawab hal-hal tersebut, Fresh Milk ini hadir dengan konsepnya adalah Cluck and Moo, yang mana filosofinya ini menu berbasis protein hewani berkualitas tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini Cluck itu adalah unggas ya, mewakili unggas dan telur dari peternakan petelur kami, dan sedangkan Moo ini mewakili sapi perah atau susu murni gitu, dari peternakan sapi sendiri juga gitu. Dan di sini menu unggulan yang akan kita angkat yaitu ada 3 yang akan kita jalani. Yang pertama, high protein fresh milk, susu murni segar dengan varian rasa menarik. Nah, sebetulnya untuk yang ini sudah berjalan dan sedang berjalan, sedang dalam tahap controlling juga. Dan yang kedua ini ada power rice bowl, konsep nasi mangkuk dengan pilihan protein utama, telur omega atau daging sapi. Nah, untuk yang telurnya itu kita mendapatkan dari peternakan petelur kita, dan mana ini juga sudah berjalan. Dan yang ketiga ini ada Greek Yogurt Farm Fresh, produksi yogurt dari peternakan sendiri, yang mana kalau ini masih dalam tahap development gitu. Nah, selanjutnya ini diferensiasi kontrol penuh rantai pasok ya. Jadi perbedaannya, kenapa sih yang membedakannya tuh apa ya gitu, Fresh Milk dengan kompetitor yang lain gitu. Nah, jawabannya itu ada di sini. Integrasi vertikal dan kontrol penuh rantai pasok. Nah, kami memiliki peternakan sendiri di Kabupaten Sukabumi, lokasinya ya, di mana biaya produksi operasionalnya itu lebih rendah dan lahan lebih luas. Bahan baku tersebut juga kemudian kita distribusikan ke wilayah konsumsi yang bernilai tinggi, yang mana tentunya salah satu contohnya ini kafe kita. Kafe kita berada di kota Sukabumi, lokasinya yang memiliki daya beli dan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, hal ini juga memungkinkan kami untuk menekan biaya produksi sekaligus menjamin kualitas gitu. Nah, selanjutnya juga kami menjawab kebutuhan transparansi konsumen nih, yang mana tadi kan seperti yang kita sudah bahas di awal ya, konsumen pasti mencari produk yang transparan gitu, yang jelas asal usulnya dari mana. Nah, di sini ada inovasi transparansi digital from farm to phone gitu. Nah, jadi di sini saya akan melampirkan informasi digital seperti yang pertama, video atau foto lokasi peternakan, tanggal dan proses produksi, asal usul bahan baku. Nah, ketiga hal ini akan tergabung ke dalam QR yang tertempel di produk tersebut. Semisal ada produk susunya, nah di situ nanti kita akan lampirkan di dalam kemasannya itu ada satu QR barcode yang bisa konsumen scan, dan juga mereka bisa langsung melihat tuh ada video peternakannya, ada lokasinya di mana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu aspek paling krusial nih dari strategi lokasi operasional, yaitu analisis eksternalitas lingkungan. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 2 ya, ada yang negatif dan juga yang positif. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang negatif ya. Pertama ada kebisingan. Nah, karena lokasi Fresh Milk ini berdekatan dengan pemukiman warga dan juga kepadatan penduduk yang tinggi, maka tentunya di sini tuh peluang untuk kebisingannya itu sangat tinggi gitu. Apalagi seperti contoh kayak sempat memang sering terjadi untuk pengajian dan juga azan, itu suaranya memang sangat lantang dan juga keras
menghadap ke kafe kita. Sehingga solusi yang kita ambil yaitu mengatasinya dengan menerapkan SOP musik, ya, audio ambience di dalam kafe untuk menyimbangkan akustik dan menjaga kenyamanan pengunjung juga. Dan yang kedua ini bau sungai atau tanaman liar, yang mana di sini itu terdapat masalah bau yang bersumber dari sungai atau tanaman liar di sekitar lokasi, karena lokasi kita itu bersebelahan dengan sungai yang mengalir memang cukup besar gitu. Nah, solusinya adalah membangun pagar tanaman yang berfungsi ganda sebagai penghalang visual sekaligus penyaring aroma tidak sedap. Dan yang selanjutnya ada pemandangan pemukiman yang kumuh. Ada beberapa sudut pemandangan ya ke arah pemukiman yang kurang tertata. Kami mengatasinya dengan mendesain arsitektur yang lebih tertutup pada bagian tersebut dan secara sengaja memfokuskan bukaan view yang hanya yang salah satunya ke arah Gunung Gede Pangrango yang indah gitu. Nah, keunggulan lokasi nih yang positifnya, yang pertama kita memiliki aset visual yang mana kita mendapatkan view salah satunya langsung menuju ke pemandangan Gunung Gede Pangrango. Dan yang kedua ada akses strategis, itu kita dekat dengan kantor dan kampus yang mana memiliki potensi pangsa pasar yang lebih tinggi. Baik, kesimpulannya semua strategi operasional ini dijalankan dengan kerangka manajerial yang solid, mulai dari perencanaan yang berfokus pada inovasi, pengorganisasian, hulu ke hilir, ya hilirisasi, hingga kontrol kualitas digital. Yang mana pada akhirnya strategi menghadapi eksternalitas dan integrasi rantai pasok ini memastikan viabilitas bisnis Fresh Milk. Efisiensi biaya dari hilirisasi akan menekankan harga pokok penjualan secara signifikan dan transparansi digital tadi yang kami ciptakan akan melahirkan loyalitas pelanggan gitu. Yang mana kami melihat peluang pasar yang terbuka lebar dan berkelanjutan di masa depan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.